Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan teorema yang bisa memberikan kita suatu syarat cukup agar suatu fungsi dikatakan kontinu seragam. Di sini teoremanya namanya itu teorema kontinu seragam. Diberikan interval I tertutup dan terbatas. Kemudian jika f-nya itu kontinu pada I, maka f kontinu seragam pada I. Bagaimana cara membuktikannya? Di sini kita akan memberikan bukti dengan cara kontradiksi. Bukti kita berikan dengan cara kontradiksi. Perlu kita perhatikan atau perlu kita ingat, definisi kontinu seragam itu kan seperti ini. Saya berikan di sini untuk mengarahkan kita ke buktinya. Untuk setiap epsilon besar 0 ada delta yang hanya bergantung pada epsilon, kadang ditulis begini, kadang dalam kurung besar 0. Sehingga jika kita punya x, u elemen ini kan di sini I, ya. Berarti x, u elemen I dan jaraknya x dan u itu kurang dari delta epsilon, maka berakibat fx kurang fu itu harus kurang dari epsilon. Itu definisinya. Seperti itu definisinya. Kita akan coba menyelesaikan bukti untuk teorema ini. Ini kan dibuktikan secara kontradiksi. Berarti kita andaikan teoremanya salah. Berarti yang cocok saya tuliskan di sini adalah lawan dari ini. Lawannya ini kan bagaimana ya? Saya tulis. Ada epsilon 0. Ini bentuk dari yang tidak kontinu. Sehingga untuk setiap delta besar 0 terdapat, ini kan jika x, u berarti untuk setiap xu terdapat xu elemen I, dan ini x kurang u kurang dari delta epsilon, dan atau tapi ininya fx kurang fu nya itu lebih dari epsilon 0 tadi. Ini bentuk yang kita mau pakai. Ini kan pakai kontradiksi. Andaikan bahwa kita kasih dulu keterangan. Ini kan ada diketahui I interval tertutup terbatas andaikan ini f dari I garis ini kontinu pada I, tetapi ingkarannya f tidak kontinu seragam pada I. Apa artinya kalau tidak kontinu seragam? Ya, gunakan yang ini. Berarti apa artinya? Artinya terdapat epsilon 0 besar 0, sehingga ini untuk setiap tadi ya, sehingga untuk setiap delta besar 0, berarti deltanya ini setiap delta besar 0, berarti semua yang besar 0 bisa kita ambil. Katakan untuk satu dulu besar 0, ini kan 1 besar 0 jelas. Katanya ada x1 dan u1 elemen I dengan sifat ini x1 kurang u1 kurang dari 1, dan berlaku ini tidak muat ya, sini saja fx1 kurang fu1 ini lebih besar sama dengan epsilon 0, seperti itu. Kemudian ini untuk delta sama dengan 1.
Kemudian kita coba lagi delta, ini delta pertama, delta 2 misalnya sama dengan 2. Sama dengan, kita buat semakin kecil, 1/2. Nah, nanti kita punya ini, ada X2 U2 elemen I dengan X2 kurang U2 itu mutlaknya kurang dari 1/2, dan Fx2 kurang Fu2 itu besar sama dengan 1/2, seperti itu. Yang ketiga sama dengan 1/3, besar 0 juga. Ada X3, U3 elemen I dengan X2 kurang X3 kurang U3 kurang dari 1/3, dan Fx3 kurang Fu3 ini besar sama dengan 1/3. Akhirnya secara induktif kita peroleh bahwa untuk setiap n elemen asli itu berlaku bahwa 1/n ini pasti besar 0. Itu, dan terdapat xn un elemen I dengan sifat xn kurang un ini kurang dari 1/n, dan fxn ini kurang fun pasti besar sama dengan epsilon 0, seperti itu. Apa artinya? Diperoleh dua barisan dengan sifat, yaitu xn dan barisan un yang keduanya terletak pada interval I. Dengan sifat apa? Dengan sifat ini, xn kurang un ini kurang dari 1/n untuk setiap n elemen asli, seperti itu. Kemudian juga sifat yang lainnya ini yang tadi, fxn kurang fun ini juga besar sama dengan epsilon 0, juga berlaku untuk setiap n elemen asli. Apa akibat dari ini? Kita lihat xn-nya dan un-nya berada pada interval I. Kemudian interval I itu tertutup terbatas. Jadi di sini karena barisan xn ini berada pada interval I dan I adalah interval tertutup terbatas, maka apa akibatnya? Maka menurut Bolzano-Weierstrass, mengapa demikian? Karena kan xn-nya pasti barisan terbatas. Xn pasti barisan terbatas karena kan terletak pada interval I di mana I itu terbatas. Menurut Bolzano-Weierstrass terdapat xnk subset dari xn dengan sifat xnk ini subbarisan dengan sifat snk ini konvergen. Katakan xnk ini konvergen misalnya ke z. Di sini hal apa yang kita peroleh lagi selanjutnya? Mengingat konsep di barisan itu kan, kalau kita punya konsep yang ini, saya tuliskan sedikit. Kalau kita punya barisan xn, a kecil sama dengan xn kecil sama dengan b untuk setiap n elemen asli, maka limitnya juga begitu. Limitnya pasti begini, limit xn-nya pasti kecil sama dengan b, besar sama dengan a. Seperti itu konsep di barisan, salah satu teorema. Sekarang xn-nya kan berada pada interval I, berarti ada a dan b yang seperti itu modelnya. Sehingga begitu juga limitnya pasti berada di antara a dan b atau berada di interval. Maka kita bisa katakan dengan sifat barisan, maka haruslah Z ini elemen I, seperti itu.
Saya kira cukup jelas di situ. Di lain pihak juga kita perhatikan, simpan dulu yang ini. Di lain pihak juga kita ketahui bahwa ini, kita ketahui bahwa yang mana itu, yang konsep yang ini, Sn dan Un itu kurang dari 1/n. Maka apa akibatnya? Maka saya bisa tulis begini. Maka kita juga punya begini. Maka X nih, karena Xn kurang Un kurang dari 1/n untuk setiap n elemen asli, maka secara langsung kita bisa lihat bahwa Xnk kurang Unk ini pasti kurang dari 1/nk, dimana nk ini kan lebih besar dari ya seperti itu saja lah ya, nk ini kan lebih besar dari sama dengan k ya, nk kan lebih besar sama dengan k, berarti ini pasti kecil sama dengan 1/k untuk setiap k elemen asli. Seperti itu kan, dia kan subbarisan. Apa akibatnya? Dengan kata lain, ini bisa dibuktikan, tapi saya langsung pakai saja, sehingga pasti limit Xnk kurang Unk ini sama dengan 0. Bisa pakai sifat apit, ini kan lebih besar dari 0 ini. Ini kalau mau pakai apit juga bisa. Sandwich ini besar sama dengan 0. Squeeze teorem ini kan konvergennya ini kan besar sama dengan 0, berarti limitnya 0. Ini 1/k juga konvergennya ke 0, limitnya 0, berarti yang diapit itu pasti limitnya 0, makanya ini didapat. Itu bisa seperti itu juga melihatnya. Bisa dibuktikan langsung juga bisa. Apa akibatnya? Akibat lainnya, karena Xnk konvergen ke Z, maka haruslah Unk juga konvergen ke Z, seperti itu. Nah, ini juga bisa dibuktikan kalau mau. Ini idenya itu di sini. Kalau mau dibuktikan itu bisa dilihat di sini. Unk kurang Z ini kan menurut ketaksamaan segitiga bisa dibuat. Unk Xnk tambah Xnk kurang Z ini kan bisa ditulis begini. Ini 0, ini 0. Ini kecil sama dengan Unk kurang Snk ini tambah Snk kurang Z. Ini nanti kecil dari 1/k ini kurang dari sesuatu nanti karena dia konvergen, berarti bisa di sini epsilon per 2. Nanti di sini ada juga ini epsilon per 2 nya ini, makanya nanti pasti bisa ditulis kurang sama dengan epsilon, sehingga terbukti dia konvergen ke Z. Ini yang penjabarannya, kalau mau dijabarkan yang ini boleh. Seperti itu. Apa akibatnya kita punya yang ini? Maka selanjutnya, karena Z elemen I, maka F kontinu di Z. Menurut kriteria barisan apa? Menurut kriteria barisan ini kita perhatikan yang ini. Ingat bahwa Snk dan Unk ini keduanya konvergen ke Z. Jadi dengan kriteria barisan haruslah untuk fungsi kontinu ini, kriteria barisan untuk fungsi kontinu, haruslah Fxnk ini konvergen ke Fz. Demikian halnya juga Funk juga konvergen ke Fz. Apa artinya? Kalau dia konvergen ke Z, berarti kalau kita limitkan, kita peroleh begini. Maka mutlak Fsnk kurang
FUNK ini kalau kita limitkan, ini pasti sama dengan 0 ya. Sedangkan di awal kita punya ini, di awal diketahui ini, sedangkan di awal diketahui fxn kurang fun ini besar sama dengan epsilon 0. Ini untuk setiap n elemen asli, maka secara langsung didapat fxnk kurang funk ini pasti besar sama dengan epsilon 0. Demikian juga limitnya, berarti limitnya juga begitu. Kalau kita limitkan, ini kan limitnya sama dengan epsilon 0 juga, akan konstan, sedangkan epsilon 0 itu besar 0. Berarti di atas dia mengatakan sama dengan 0, di hasil awal diketahui mengatakan lebih dari 0. Bukankah ini adalah kontradiksi? Kontradiksi. Apa artinya kalau kontradiksi? Berarti pengandaian salah. Maka kalau pengandaian salah, maka haruslah F itu kontinus seragam pada I. Maka haruslah ini teoremanya terbukti nih. F kontinus seragam pada I. Seperti itu. Saya kira cukup jelas.